perhatian menyusul kontroversi isu 2 kewarganegaraan yang dipegang Archandra. Menteri SDM Archandra Tahar yang belakangan diterpa isu 2 kewarganegaraan akhirnya diberhentikan secara hormat. Melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Presiden Joko Widodo mengambil keputusan setelah mengkaji berbagai sumber. Dan pertanyaan publik terkait dengan status kewarganegaraan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Saudara Archandra Tahar, dan setelah memperoleh informasi dari berbagai sumber, Presiden memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Saudara Archandra Tahar dari posisinya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan menunjuk Saudara Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, sebagai pelaksana tugas, wewenang dan tanggung jawab Menteri ESDM sampai dengan diangkatnya Menteri ESDM definitif. Ini berarti Archandra baru menjabat sebagai Menteri SDM selama 20 hari sejak dilantik 27 Juli lalu. Menurut Pratikno, pemberhentian Archandra mulai berlaku hari Selasa ini. Dari Jakarta, Ramlan Hakim, Anggada Agung, TV One mengabarkan. Pemirsa, TV One mewawancarai Menteri ESDM Archandra Tahar sehari setelah dilantik oleh Presiden Lauli memastikan Menteri ESDM Archandra memiliki 2 paspor, Indonesia dan Amerika Serikat. Namun secara legal, proses pencabutan kewarganegaraan Indonesia Archandra belum dilakukan secara formal dan belum ditandatanganinya. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli di Jakarta Senin siang mengatakan telah melakukan kajian untuk memastikan Archandra memang memiliki 2 paspor, Indonesia dan Amerika Serikat. Namun, kewarganegaraan Indonesia Archandra belum dicabut secara formal ke Menkumham, karena keputusan pencabutan kewarganegaraan harus diformalkan melalui keputusan Menteri. Perdebatannya, beliau memang mempunyai kewarganegaraan paspor warga negara Amerika dan paspor warga negara Indonesia. Memang by law, undang kewarganegaraan ditentukan warga negara Indonesia yang memperoleh kewarganegaraan lainnya dengan kemauan sendiri kehilangan kewarganegaraan normanya. Tetapi kehilangan kewarganegaraan itu harus diformalkan melalui keputusan Menteri. Saya setiap bulan itu pasti menandatangani SK kehilangan kewarganegaraan Indonesia atau menerima kewarganegaraan orang asing di Indonesia. Itu SK formal. Jadi secara legal formal belum ada proses pencabutan kewarganegaraan melalui SK Menteri Hukum dan HAM kepada Bang Archandra. Berarti gimana? Kewarganegaraan itu hilang, ya, secara otomatis ketika warga negara Indonesia itu mendapatkan, memiliki atau mengurus kewargaan negara lain. Jadi secara otomatis. Nah, kalau kemudian sekarang beliau itu masih memiliki, ya, paspor Indonesia, berarti ada saatnya beliau tetap mempertahankan 2 kewarganegaraan itu. Dan kemudian kalau misalnya sudah mengembalikan paspor Amerika, yaitu harus diadakan sebuah penyelidikan menurut hemat saya di mana tentang kebenarannya itu.
Ya, halo pemirsa, selamat malam. Pemerintah melalui Menkumham akhirnya merespon simpang siur kewarganegaraan Menteri SDM Archandra Tahar. Mengakui memang Menteri telah mengantongi paspor Amerika namun telah dikembalikan, membuat pemerintah bersikap Archandra tetap warga negara Indonesia. Simpang siur pun tidak berhenti sampai di sini. Benarkah dengan mengembalikan paspor Amerikanya maka sang Menteri otomatis kembali menjadi warga negara Indonesia? Bagaimana juga kasus Pak Menteri sempat menjadi WNA ini berdampak politik bagi pemerintahan Jokowi? Kami akan membahasnya malam hari ini di Pro dan Kontra bersama dengan sejumlah narasumber. Ada 3 narasumber yang sudah hadir yang menyatakan bisa dikatakan kontra ya. Kalau kemudian dinyatakan ini fine-fine saja. Ada 2 orang, Pak Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional. Bagi Pak Hikmahanto, selamat malam. Malam. Lalu kemudian ada Pak Saifullah Tamliha, anggota Komisi 1 DPR, fraksi P3. Pak Tamliha, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ternyata jarang sekali begitu ya, seiring sejalan dengan Jokowi, tapi akhirnya ternyata untuk kasus ini menyatakan tidak apa-apa begitu ya. Yakni Pak Rasman Arif Nasution, praktisi hukum. Bang Rasman, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan buka dengan statement terakhir pemerintah melalui Menkumham Yasona Lauli yang mengatakan by law karena tidak menganut duit kewarganegaraan maka otomatis WNI tidak bisa pegang 2 paspor. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Yasona mengatakan paspor Amerika Archandra sudah dikembalikan dan melepas kewarganegaraan Amerikanya, maka Archandra tetap berstatus sebagai WNI. Yang ketiga, jadi menurut Undang-Undang Kewarganegaraan 12/2006 dan norma universal tidak boleh ada warga negara yang stateless. Itu adalah statement pemerintah yang terakhir. Saya ingin minta komentar masing-masing. Saya mulai dari Pak Hikmahanto dulu. Iya, tanya sih sebenarnya ini merupakan, kalau saya sebut sebagai akrobat hukum. Akrobat hukum bagi pemerintah untuk tetap mempertahankan Pak Archandra ada dalam posisi sebagai menteri. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena menurut hukum di Amerika Serikat, undang-undang keimigrasiannya, kalau seseorang sudah mengucap janji untuk memegang jabatan di pemerintahan negara lain, maka status kewarganegaraannya tanpa harus dikembalikan itu sudah hilang. Otomatis gugur. Iya. Jadi duit kewarganegaraan, negara seperti Amerika Serikat yang menganut sistem duit kewarganegaraan itu tetap kalau misalnya dia masuk menjadi pejabat di pemerintahan negara lain, maka kewarganegaraannya hilang. Kan gitu. Itu pertama. Yang kedua, alasan bahwa duit kewarganegaraan itu tidak secara otomatis. Karena apa? Harus ada surat keputusan. Saya bingung juga, karena ketika rame-rame soal ISIS gitu ya, banyak masyarakat di kita katakanlah mengangkat sumpah untuk setia pada ISIS, itu pemerintah bilang kalau bisa itu harus langsung begitu saja tanpa surat keputusan, dianggap sebagai dia tidak lagi warga negara Indonesia. Artinya kalau terjadi apa-apa, negara tidak melakukan perlindungan terhadap mereka. Ketika misalnya mereka di Syria dan lain sebagainya. Kok kalau ini tiba-tiba harus ada surat keputusan berbeda. Oleh karena itu saya menganggap bahwa ini merupakan tanda kutip satu akrobat hukum ya untuk mempertahankan. Ya kalau misalnya itu keputusan pemerintah ya silahkan saja. Saya juga yang penting adalah kita perlu mengingatkan bahwa undang-undang Kementerian Negara mensyaratkan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia. Kedua, bahwa sebagai menteri tentu akan mengambil keputusan-keputusan yang penting. Nah, ketika keputusan-keputusan yang berbau Amerika Serikat yang harus diambil, maka orang akan menaruh curiga. Orang akan menaruh curiga kalau misalnya memenangkan yang berbau Amerika Serikat. Tapi kalau Pak katakanlah Archandra mengatakan bahwa saya akan kalahkan Amerika Serikat, siapa tahu perusahaan-perusahaan Amerika Serikat itu memberikan keuntungan bagi Indonesia, tetapi karena sikap seperti itu sehingga tidak memberikan keuntungan bagi kepentingan nasional kita. Oke, saya ingin minta pandangan yang lainnya. Pak Rasman, silakan. Iya, makasih senior saya nih, Pak Hikmahanto, pakar internasional. Jadi begini, saya mengambil sikap dulu tentang landasan hukum itu sendiri. Kan ada landasan filosofis, ada landasan historis, sosiologis. Tapi kita menganut undang-undang hukum positif. Iya, benar. Nah, tapi hukum itu sendiri dia tidak stagnan, maka kita mengenal dengan restoration of justice. Ada terobosan-terobosan hukum yang kita lakukan. Dalam hal ini saya ingin melihat begini. Saya melihat kecenderungan dari faktor
yang dialami oleh para pelajar-pelajar kita yang ada di luar negeri, Bang. Jadi kalau kita kaitkan dengan ISIS karena mereka melakukan kejahatan misalnya, lalu kemudian kita ingin melepas mereka, itu hal yang berbeda. Karena itu hukum itu ada filosofisnya, untuk apa? Untuk kebaikan dari kawasan itu sendiri. Walaupun akhirnya mengarah kepada sadar ganda, tidak apa-apa. Bentar. Ini fakta yang saya alami dengan teman-teman. Kalau abang saya misalnya sekolah di Amerika, saya di Malaysia. Oke? Nah, kalau sekarang kita menghidupkan suasana di negara ini adanya amnesti pajak, bagaimana menarik uang dari luar negeri untuk masuk ke dalam negeri, ini untuk faktor finansial. Bagaimana kita berkuar-kuar tentang sumber daya manusia. Nah, saya menyaksikan sendiri, Bang, di Malaysia, di Brunei, ya, karena tempat saya belajar, itu saya melihat banyak sekali orang Indonesia yang tidak mau pulang ke Indonesia. Padahal mereka punya potensi keilmuan yang luar biasa. Tapi ketika saya tanya, kenapa mereka tidak mau pulang? Karena mereka mengatakan kami tidak dapat ruang di Indonesia. Karena memang fasilitas, kesempatan, dan pertarungan yang saya itu tidak terjadi di Indonesia. Nah, menurut saya kita himbau, ini momentum yang baik agar mereka-mereka yang produktif keilmuannya di sana datang ke Indonesia membangun Indonesia. Contoh Pak Archandra. Pak Archandra ini, nah, masalah ini saya biasanya sangat tidak setuju dengan, saya tidak setuju dengan selama ini dengan bagaimana Pak Jokowi memimpin negara ini. Tapi menurut saya untuk kali ini, saya melihat beliau sudah harus mencari orang yang sangat independen menempatkan kaitan dengan Menteri SDM. Karena kebetulan beliau berada di Amerika Serikat, kemudian mendapat posisi strategis di sana, lalu kemudian mengucap sumpah sebagai warga negara. Saya nggak ngerti hukum Amerika karena abang saya ada di sana. Nah, kalau saya mengertinya Malaysia gitu ya. Tapi yang saya tahu, orang-orang seperti beliau ini jangan dulu kita berprasangka buruk bahwa beliau kita lihat mampu tidak beliau untuk menahan untuk tidak terjadinya Freeport misalnya diperpanjang, atau Freeport tidak menambah persen atau dan lain sebagainya karena kaitan dengan Amerika. Tapi untuk kaitan terhadap sumber daya manusia menurut saya ada banyak sekali, Bang, orang-orang yang pasti abang juga tahu tidak mau kembali ke Indonesia karena faktor kesempatan tidak ada. Ini menurut saya landasan bagaimana seorang orang Indonesia cara kita berpikir maju ke depan Indonesia. Kita kemudian harus mengesampingkan kesalahan yang dibuat oleh Pak Menteri terkait dengan keimigrasian, kewarganegaraan dan lain sebagainya. Kita kesampingkan saja? Bukan dikesampingkan. Saya kira Pak Archandra juga harus, hanya saya himbau beliau. Beliau harus mengatakan juga dengan jujur bahwa apa yang menjadi logika pikiran kita ini, beliau harus katakan, iya, apa seperti yang Bu Sri Mulyani. Demi nasionalisme saya lepaskan Bank Dunia dengan gaji yang sekian miliar, saya balik ke menjadi menteri untuk Indonesia. Nah, beliau di sana dengan gaji yang besar balik ke Mayangnya saja, dia harus katakan bahwa kesempatan itu memang selama ini saya tidak dapat posisi, sehingga saya hari ini diminta saya akan nasionalisme saya teruji, Indonesia akan saya perbaiki untuk sumber daya alam. Itu yang saya harapkan dari beliau. Kita kembali ke fokus permasalahannya. Saya minta komentar dari Pak Tamliha. Yang pertama, kita memahami apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi menetapkan Pak Tahar menjadi Menteri SDM. Yang pertama, beliau tentu galau. Hampir separuh perjalanan jabatan beliau sebagai presiden itu cita-cita melakukan dan membuat jaringan listrik 35.000 megawatt itu tidak ada progres yang berarti. Tentu beliau rasa. Yang kedua, banyaknya kepentingan baik dari dalam maupun luar yang mengharapkan agar pengeboran minyak baik blok Masela dan seterusnya itu bisa lebih murah daripada yang sekarang tuh lebih mahal, hampir 2 kali lipat dari apa yang dimiliki teknologi oleh Amerika. Akhirnya dipilihlah Pak Archandra Tahar, sudah sosok yang pas, yang bagus, brilian dan seterusnya begitu. Tapi kemudian kita dihadapkan bahwa ternyata di suatu kesempatan beliau ini memiliki 2 kewarganegaraan sekaligus, pemegang 2 paspor begitu. Bagaimana menurut Anda pemerintah harus menyikapi? Yang pertama, saya sudah menyampaikan ke publik bahwa semestinya intelijen negara itu berperan penting. Intelijen negara dalam kasus ini adalah mitra kami, yaitu Dirjen Imigrasi. Didesak beberapa kali, baru hari ini Menteri Hukum dan HAM menyampaikan penasarannya kita sekalian ini yang sudah terjawab oleh yang terjawab oleh Menteri Hukum dan HAM. Kemudian dia berkilah dengan dalih yang mungkin cukup kuat bagi dia bahwa tidak ada keputusan menteri yang menghapuskan dia sebagai warga negara Indonesia. Memang ada yang menyatakan itu benar tidak alasan dari Menkumham?
view pemerintah ini benar tidak? Pandangan P3. Kalau undang-undang kita memahami, tapi kalau keputusan menteri itu susah disosialisasikan. Karena itu kan keputusan menteri. Nah, namun demikian ini kan sudah keterlanjuran. Ada baiknya DPR dalam membuat undang harus membaca dari sisi-sisi termasuk yang disampaikan oleh Prof tadi, sehingga kita bisa membuat undang-undang secara komprehensif. Ini tidak selama ini pembahasan undang-undang di DPR itu dihadiri oleh hanya beberapa orang, tentunya bapak-bapak yang sering ke DPR memberikan masukan-masukan dan pembuatan undang-undang itu ingin terburu-buru dalam mengesahkan. Oke. Iya. Apa yang salah ya dengan undang-undang kita? Nanti kita membahasnya begitu ya. Sama-sama ada yang mengerti hukum Malaysia, ada yang mengerti hukum Amerika, tapi saya yakin semuanya mengerti hukum Indonesia. Benarkah Pak Menteri yang sempat memiliki 2 kewarganegaraan itu dengan mudahnya mencopot salah satunya begitu dan kemudian kembali menjadi warga negara Indonesia? Apakah hal itu dibenarkan? Kita akan kembali saat lagi, tetaplah di Pro dan Kontra. Di Pro dan Kontra, saya ingin tahu ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Jokowi kecolongan begitu. Di zaman Pak Harto saja ketika memilih menteri, mencari menteri, itu baik itu BIN, Mensesnek dan lain sebagainya, hal-hal yang semi private pun mereka tahu begitu ya. Anda melihatnya bagaimana? Saya minta Mbak Kasban kalau saya, Anda sepakat tidak kalau ada yang mengatakan Pak Jokowi kecolongan, atau Anda melihat bahwa pemerintah sebetulnya sudah tahu dari awal? Saya pada aspek ke depannya. Tapi kalau Pak Jokowi kecolongan memimpin, kecolongan memilih menteri itu sering. Bukan ini saja. Kali ini berarti Anda sepakat bahwa ini juga kecolongan. Kecolongan dalam hal yang positif. Saya menganggap itu positif. Kenapa? Kan untuk kebaikan bangsa dan negara. Persoalannya, kenapa Pak Archandra tidak jujur? Itu jadi persoalan sekarang. Kali masalah etika. Nah, kalau itu beliau tidak jujur, maka dia harus jujur. Apa penyebab sehingga beliau tidak memberitahu duluan bahwasanya ada 2 paspor? Nah, bagaimana nih? Kan begitu ya, apakah saya boleh atau tidak? Akan hal misalnya Pak B.J. Habibie kan beliau juga bisa jelaskan posisinya gitu kan. Sehingga Mak Rakyat mengetahui ini kan masalah kejujuran. Habibie tidak mengambil artinya masalah kejujuran gitu loh. Kesempatan karena kan kompetensi keilmuan beliau yang menarik kemari. Kalau ada di belakang yang mengatakan ada pesanan-pesanan lain sebagainya, dari dulu negara ini masuk itu terus. Ada grup A, ada grup B dalam kabinet. Ini yang pusing kita gitu. Tapi yang penting bagi saya sekarang adalah Pak Archandra mampu tidak membuktikan bahwa beliau sebagai seorang ilmuwan yang handal di Amerika memperbaiki Indonesia untuk aspek ekonomi dan sumber daya mineral. Maksud saya energi sumber daya mineral. Kalau memang beliau menjadi titipan, kelihatan nanti doang. Dan independen begitu ya. Dan independensinya harus kelihatan. Nah, karena itu maka saya berharap ada terobosan hukum yang dibangun di sini dalam rangka perbaikan etika kita untuk bagaimana merekrut orang-orang pintar di sana karena kita ingin. Nah, tapi sekali lagi, tadi misalnya dalam break, Bang Hikmanto mengatakan, oh ya orang-orang yang mumpuni saja di negara ini yang profesor tidak dapat tempat, misalnya seperti kita ini misalnya tidak dapat tempat, lalu ada orang yang dapat tempat. Kita berpikir itu cerminan bagi mereka. Bang, saya jujur, saya tahun 98 menyelesaikan master, saya ditawari ngajar di universitas di Brunei dan Songkla University Thailand. Hampir saya tinggalkan. Kenapa? Karena beasiswa saya sedikit sekali biayanya, Abang rasakan. Sekolah dari Indonesia masuk ke Amerika berapa sih biayanya? Begitu sampai di sana kita ditawari, kita tidak dapat fasilitas, tapi rasa cinta kita kepada Indonesia, kita pulang. Persoalannya kan tidak semua orang berpikir begitu, tapi begitu diberi kesempatan, saya yakin kalau dia ingin dapat yang baik di Indonesia ini, maka dia memperbaiki dengan ilmu dia. Saya kira kita apresiasi. Mungkin yang menawari bukan Amerika, kalau Amerika mungkin lain lagi. Enggak, saya sekolah di sana. Tentu abang saya berbeda pikirannya. Tapi yang pasti kalau Inggris kan yang Malaysia kan Commonwealth, mereka punya hukum yang berbeda dong dengan kita kan gitu bang. Kita kan Belanda. Tapi paling tidak menurut saya mengambil semangatnya, spiritnya. Bagaimana kita punya semangat menarik orang-orang pintar di sana. Tapi sekali lagi, jangan sekali ini saja. Cari berikutnya orang-orang pintar agar ini baik. Untuk kecolongan Pak Jokowi memang sering kecolongan. Dan ini juga kecolongan menurut Anda. Kalau saya kecolongan berpandangan bahwa presiden tidak kecolongan. Tidak kecolongan. Sudah tahu dari awal? Anda pandangan kami berpandangan demikian sudah tahu dari awal, tapi sudah biarkan saja begitu. Siapa tahu tidak ketahuan, tapi ternyata ketahuan juga. Jokowi kan mengumumkan dan memperkenalkannya kepada publik beberapa jam sebelum dia dilantik. Semestinya intelijen dalam hal ini keimigrasian yang mitra kami salah satunya itu semestinya menyampaikan kepada presiden tentang ini orang ada problem, ditunda atau tetap dilantik, terserah presiden. Nah sebenarnya ada ruang kepada publik Jokowi itu mendapatkan masukan yang utuh.
ini kan membuat penasaran karena Pak Tahar kan tidak mengakui secara terang benderang bahwa dia pernah menjadi warga negara Amerika. Tapi ini sudah diakui. Nah, ini sudah diakui dan sudah diklarifikasi oleh Menteri Hukum dan HAM. Ya sudah, spirit itulah yang saya sependapat tadi untuk kita dorong agar Presiden mengangkat menteri itu betul-betul orang yang profesional. Oke. Anda berpandangan yang sama, haruskah kemudian kita kesampingkan semua kesalahan yang Pak pasti Tahar? kalau saya dengar dari sosial media, bukan media, Pak Sutioso sebagai kepala BIN tidak dikonsultasikan. Ya, biasanya kalau seseorang menjadi menteri akan dikonsultasikan memang ke PPATK, ke KPK, ke polisi, ya. Terus kemudian mungkin ini karena reshuffle ya? Tidak. Pengangkatan menteri. BIN sekarang itu perbedaannya adalah dia hanya dimintakan pendapat di istana untuk golongan 1. Jadi eselon 1, bukan menteri. Jadi di khusus yang lebih BIN bagi jadi nanti kepala BIN bersama presiden rapat di sana misalnya 40 calon dirjen dan RJ misalnya. Nah itulah dibahas satu persatu. Kami pernah mengalaminya. Kami tertunda melakukan rapat kerja dengan kepala BIN sebelum Pak Sutioso karena Pak Marsiano sedang berada di Istana Negara untuk bukan untuk membahas dengan presiden satu persatu orang 40. Jadi beliau itu berasumsi satu orang 5 menit berarti kalikan 40. Nah itu saya minta tunda rapat sama dengan menteri. Kalau saya boleh sampaikan apakah tidak kemudian BIN akhirnya paling tidak bukan calon start ya, ada inisiatif lah ya, ini kan jabatan menteri begitu. Nah, makanya kalau menurut saya gitu. Harusnya presiden kalau misalnya mau prudent beliau harus menyampaikan kepada BIN ya, menanyakan bagaimana mereka ini latar belakang dan lain sebagainya. Kalau zaman Pak Harto dilakukan itu seperti itu, dan saya yakin pada masa-masa presiden setelah Pak Harto juga melakukan hal yang sama karena ini jabatan strategis. Menteri itu dia memang tanda kutip membantu presiden, tetapi dia harus mengambil keputusan-keputusan yang sangat strategis. Republik Indonesia ini sesuatu yang abstrak. Republik Indonesia diwujudkan, dipersonifikasi oleh yang namanya mereka yang menduduki jabatan presiden, mereka yang menduduki jabatan menteri dan seterusnya. Nah, oleh karena itu seharusnya kan ada proses seperti ini. Itu yang pertama. Nah, pada masa Pak SBY misalnya ada istilah kecolongan juga. Kecolongan dalam arti gini, pada waktu itu mau dilantik Pak Anggito Abimanyu dengan Pak Fahmi Idris menjadi wakil menteri. Tetapi ternyata di menit-menit terakhir Seknek melihat bahwa menurut peraturan harus menduduki eselon 1A. Nah, Pak Anggito waktu itu masih eselon 1B. Pak Fahmi Idris karena dari perguruan tinggi tidak mempunyai eselon. Sehingga apa? Mereka nggak jadi dilantik. Ya, ini menunjukkan bahwa harus prudent, ya kan? Nah, kemudian pada waktu pengangkatan Pak Denny Indrayana, saya mengkritik nih Bapak Presiden ketika itu karena ada proses interview. Orang dipanggil di tempat Bapak Presiden SBY, lalu ditanya, waktu itu saya lihat loh, kok ini para guru besar, bukankah ada peraturan yang mengharuskan eselon 1A? Itu kemudian bergulirlah masalah itu. Tapi kemudian baru saya tahu bahwa perpres itu sudah di amandemen, sehingga tidak perlu lagi 1A kan gitu. Saya nggak tahu, tapi paling tidak ada kemudian antisipasi di awal gitu. Dan Jokowi kali ini tidak membuat antisipasi. Saya boleh tambahkan begini. Sebenarnya kalau dari awal kita harus jujur nih, ini kan lemah sekali pemerintahan ini. Di awal saja kita sudah lihat, saya nggak ngerti kalau bisa Pak Sofyan Jalil Menko Perekonomian misalnya, kita sudah prediksi ini nggak lama gitu. Tapi belakangan yang dari awal kalau ingin melakukan katakan penunjukan menteri dulu kan dilibatkan KPK juga kan Bang, sampai ribut untuk calon Kapolri. Berikutnya kan nggak dilibatkan KPK, tidak. Nah terakhir resapel yang kedua, pimpinan partai politik ketua umum lagi bisa juga jadi Menko. Nah lalu mengundurkan diri atau nonaktif, ini sudah tidak jadi masalah. Nah menurut saya pemerintah sekarang ini sudah gamang, maaf ini, sehingga diperlukan orang-orang yang menurut mereka terlepas dari kepentingan partai politik dan kepentingan kelompok tertentu. Itu ada pada Pak Archandra yang kemudian dilanggar atau pernah dilanggar oleh Pak Archandra, kita kesampingkan saja. Bukan dilanggar, saya kira ini masalah etika saja. Jadi kalau masalah Badan Intelijen Negara kita libatkan dalam persoalan ini terlalu rumit. Saya kira kasihan juga Bang Yos, kalau urusan paspor seseorang di sana nggak jadi menteri, saya ada keterbukaan dari Pak Archandra. Yang saya minta Pak Archandra itu terbuka, jujur bahwa Bapak Presiden, saya pernah nih
mengucap sumpah setia kepada negara Amerika Iya, Serikat. betul. Kan beliau sendiri yang mengalami, iya kan? Sumpah setia kepada negara Amerika Serikat. Nah, ini bagaimana? Apakah saya pantas untuk dilantik? Kan mungkin dari teman-teman Seknek mungkin diminta tolong cek tuh undang-undang Kementerian Negara seperti apa, undang-undang kewarganegaraan seperti apa, sehingga problem seperti ini bisa dihindari. Tapi kalau misalnya saya kepingin jabatan itu at all cost, bohong pun boleh gitu, ini nggak boleh. Ya, integritas kita bicara. Saya nggak berbeda pandangan seperti Pak Rasman. Kalau misalnya warga negara Indonesia, baik yang warga negara maupun bukan warga negara, mau pulang ke Indonesia, kita senang, welcome. Tetapi harus proper. Jangan kemudian kita mau suka-suka kita aja masuk. Negara ini juga punya hukum, punya aturan yang harus semua patuhi. Kira-kira seperti itu. Oke, bagaimana solusi terbaik kalau ini untuk meminimalisir damage ini ya, bukan damage lah ya, meminimalisir keadaan seperti ini begitu ya. Bagaimana kita membutuhkan Archandra Tahar begitu ya dengan segala macam kompetensinya begitu. Tapi terus kemudian meminta atau mengembalikan warga negara Indonesia yang sedemikian cepatnya juga itu melanggar peraturan. Jadi apa solusi terbaiknya nanti kita bahas sesaat lagi, tetaplah di Pro dan Kontra. Ya, kita kembali di pro dan kontra. Saya ingin minta pandangan Bang Gihik sebagai pakar hukum begitu ya. Kalau memang ini memang kita membutuhkan Archandra Tahar. Asumsinya Pak Archandra mungkin tidak sengaja begitu, tidak menyampaikan kepada Jokowi, Pak Presiden. Pak Presiden juga sama sekali tidak tahu begitu, mungkin tidak dilibatkan dan lain sebagainya. Pokoknya tidak ada yang kita tidak punya prasangka buruk lah terhadap proses ini. Tapi faktanya sang menteri yang sangat kita butuhkan ini begitu pernah memiliki 2 kewarganegaraan, sekarang sudah dicabut, sekarang sudah gugur salah satunya kembali ke warga negara Indonesia. Mungkinkah undang-undang kita mengakomodasi hal ini? Tidak mungkin, karena menurut undang-undang kewarganegaraan bagi warga negara Indonesia yang telah kehilangan kewarganegaraannya, kalau dia mau kembali menjadi warga negara Indonesia harus mengikuti proses sebagaimana diatur warga negara asing masuk menjadi warga negara Indonesia. Nah, salah satu syaratnya yang berat adalah harus bermukim selama 5 tahun berturut-turut di Indonesia. Nah, ini tentu menjadi permasalahan kalau mau tetap diangkat. Oleh karena itu, saya tidak heran Bapak Menteri Hukum dan HAM membuatlah akrobat hukum ini yang mengatakan bahwa ya, tapi kan belum ada surat keputusan menteri dan sebagainya. Artinya mau mengatakan bahwa warga negara Amerika Serikatnya itu sudah gugur, sudah dikembalikan, lalu kemudian warga negara Indonesianya masih hidup loh sebelum ada surat keputusan, sehingga ya masih bisa menjadi menteri karena seperti itu. Tapi kembali lagi, publik ini bisa nggak diyakinkan bahwa ketika Pak Archandra menduduki posisi sebagai Menteri SDM bahwa kepentingan nasional itu yang dikedepankan, bukan kepentingan asing, warga negara asing. Itu yang kemudian saya bisa membayangkan Pak Archandra itu akan ada dalam posisi yang sangat sulit. Kalau misalnya dia menangkan, dicurigai. Kalau dia tidak menangkan, seperti yang saya katakan, seharusnya menguntungkan bagi Indonesia, mana tidak mendapatkan apa-apa. Si malakama. Nah, kalau menurut saya seperti ini, Pak Archandra kalaupun mumpuni, hebat dan lain sebagainya, bisa kok misalnya menjadi penasehat, tidak usah menduduki jabatan-jabatan yang ada syarat bahwa harus warga negara Indonesia. Oh, oke, baik. Bisa di one team press, bisa ya, sepanjang kita lihat nanti undang-undangnya, apakah ada syarat nggak warga negara Indonesia? Kalau ada kan ya susah. Gitu ya. Iya. Ya, bagi saya ya, yang penting itu pembahasan undang-undang di DPR itu yang harus mendapatkan masukan yang komprehensif. Tapi solusinya apa ini ya? Haruskah sampai kemudian dikeluarkan Perpu? Kalau memang kekeh begitu mempertahankan Pak Archandra menjadi menteri, haruskah sampai dikeluarkan Perpu bahwa udah Pak Archandra seorang WNI-nya otomatis kembali pada saat itu juga? Pak Tamliha dulu sebentar dari sisi politik begitu. Apakah akan bisa diterima oleh DPR ketika ada Perpu seperti ini keluar begitu? Atau produk hukum apapun? Yang saya ingin sampaikan pada malam hari ini bahwa Jokowi sekarang ini sudah sangat kuat di DPR. Dia jadi akan dimaafkan lah ya. Tentu fraksi-fraksi yang mendukung pemerintah tidak akan bersuara miring terhadap persoalan-persoalan seperti itu. Ya, sebenarnya sebuah presiden itu kan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 dan undang-undang lainnya.
Itu mesti masalah undang. Tapi tidak ada suara di parlemen yang menginginkan misalnya hak bertanya atau interpelasi gitu betul. Jadi mungkin saja ini untuk mengukur takaran di DPR itu kuat atau tidak. Di DPR begitu ya, dan kuat. Tapi kekuatan itu kan bisa naik turun ya. Mungkin kan jika kekuatannya turun ini hal bisa dipersoalkan, mundur begitu. Ya ini seperti itu dinamika politik kawan-kawan di DPR agak memaklumi seperti yang disampaikan oleh Pak beliau tadi bahwa ini ada kepentingan mendasar menyangkut sumber daya alam Indonesia yang mesti dikelola dengan baik dan bermanfaat bagi negara. Tentu dengan segala konsekuensi murahnya dan sebagainya. Nah, jangan sampai kemudian berbuntut bahwa si Tahar ini kemudian menjadi agen Amerika pun di sini, misalnya menyangkut perpanjangan PT Freeport yang akan habis masa izin tahun 2021. Nah, dalam 2019 sudah diajukan. Nah, itu nanti bisa terukur. Apalagi nanti menjelang pemilu. Pemilu yang kali ini kan tahun 2019 sekaligus juga pemilihan umum presiden. Nah, ini menjadi taruhan besar bagi Pak Jokowi. Namun demikian, ya itu tadi. Undang-undangnya kita berharap bisa lebih akan datang lebih fleksibel, tidak terlalu kaku yang semacam ini. Menjadi tidak jelas awak WNA dia sudah kembalikan, sementara begitu dia kembali ada undang-undangnya sudah jelas ya. Berarti memang harus naturalisasinya itu 5 tahun, itu sudah jelas undang-undangnya demikian begitu ya. Iya, demikian. Tapi kita kan menghargai juga Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa keputusan bahwa seorang itu tidak lagi menjadi WNI ada keputusan menteri. Nah, itu perlu menjadi kajian bersama oleh para ahli dan pakar. Dan itu akan banyak, soalnya banyak mereka kalau diaspora itu ada yang bermukim di luar negeri tapi masih pegang paspor Indonesia. Apakah nanti dia dapat green card dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang bermukim di luar negeri melalui proses naturalisasi. Jadi dia menjadi warga negara asing. Nah, ada juga yang nakal. Dia sudah naturalisasi, ya kan, harusnya kan kewarganegaraan Indonesia otomatis gugur, ya. Tapi dia masih ngurus pasportnya. Ini yang nggak benar, gitu loh. Nah, ini yang Pak Archandra ini kan juga jangan-jangan masuk yang golongan yang ini. Itu bagi orang-orang seperti itu apa ya konsekuensinya dalam undang-undang kewarganegaraan? Ya, nanti Pak Rasman yang banyak bicaranya, soalnya ada masalah pidananya dan lain sebagainya, begitu ya. Kalau kita lihat dari undang-undang kewarganegaraan, tidak menyampaikan hal yang benar, begitu kan. Nah, ini juga sangat baik. Tapi saya nggak mau masuk ke wilayah situ. Tetapi kalau Pak Archandra mengatakan bahwa saya pegang paspor Indonesia, oh iya, menurut hukum Amerika Serikat memang boleh. Saya pegang paspor Amerika dan paspor Indonesia sepanjang dia tidak menjadi pejabat. Tapi menurut hukum Indonesia itu tidak boleh. Ya, seharusnya sebagai warga negara yang baik dari Amerika tahu lihat hukum Indonesia, ya sudah, saya tidak akan memperpanjang masalah paspor Indonesia saya. Oke. Permisif sekarang, tapi apakah tidak akan menjadi bola liar untuk kedepannya? Nanti dijawab ya Pak Rasman. Kita break lagi, kita akan kembali saat lagi. Ini adalah segmen keempat, belum segmen terakhir dari pro dan kontra. Kita masih membahas apa dampak politiknya. Pak Rasman, apakah ini akan menjadi bola liar begitu ya untuk partai-partai yang belum masuk ke gerbong pemerintahan Jokowi? Apa ini akan tidak dipermainkan terus begitu, digelindingkan terus? Ya, ini tidak akan pernah berhenti. Karena menurut saya meskipun ada koalisi Indonesia Hebat atau mungkin koalisi Merah Putih sudah bubar, tapi kepentingan partai politik di dalam kabinet pasti bermain. Tidak akan ada teman yang abadi. Tapi yang saya ingin kritisi Pak Tamliha begini ya. Kalau sempat anggota DPR, katakan seperti abang yang pimpinan fraksi, mengatakan bahwa Jokowi terlalu kuat di DPR, sehingga tidak lagi ada suara untuk mengkritisi kebijakan Jokowi, ini bahaya bos. Ini sudah sama dengan pemerintahan Pak Harto. Nah, kalau begitu, secara pribadi saya berharap Pak Tamliha untuk bersuara. Bahwa ini adalah sebuah kegagalan dari sistem pemerintahan berjalan. Saya kan mengatakan dari segi pendekatan kualitas sumber daya manusia. Tapi kalau dari segi etikanya, ya memang Pak Archandra kurang beretika. Tapi untuk memompa semangat teman-teman yang ada di luar negeri untuk perbaikan kita di sini, supaya ditempatkan orang yang link and match, yang sesuai dengan kemampuannya, yang sesuai dengan keilmuannya, orang yang mengerti dengan bidang tugasnya. Karena abang tahu sendiri, kita orang muslim ini kita tahu kan. Kalau disebut misalnya idza amri al pantarisa, kalau kamu sama memilih pembidang bukan ahlinya, tunggu masa kehancuran. Jelaskan the right please. Tapi apa yang terjadi sekarang? Nah, oleh karena itu maka
Saya melihat kompetensi seorang Archandra untuk bidang energi dan sumber daya mineral tepat. Tapi apakah dia ada antek asing, itu perlu didalami oleh intelijen kita. Tapi apakah kita tidak sadar untuk dirjen imigrasi, untuk dirjen bea cukai, untuk dirjen A, dirjen B, itu perebutan dari beberapa partai politik yang bukan ahlinya. Karena itu maka saya katakan kita menimbulkan bagaimana terjadinya kecerobohan itu sendiri. Lalu di mana pemimpinannya? Top leadernya siapa? Presiden. Nah sekarang kalau mengangkat dari bahasa Pak Arbi Sanet yang pakar di bidang politik, beliau mengatakan Pak Jokowi presiden terlemah dalam sejarah Republik Indonesia. Saya sepakat dengan itu. Tapi untuk memperbaiki yang lemah ini, diperlukan DPR bersuara, diperlukan orang-orang pintar datang. Nah, apakah melanggar atau tidak? Jelas. Sepanjang dia tidak memalsukan identitas, Bang. Kan tidak dipalsukan identitas. Ini bukan Abraham sama, misalnya dengan kasus Periana Lim. Tidak memalsukan identitas, maka tidak ada unsur pidananya. Tapi apakah dia melanggar undang-undang atau tidak? Apa konsekuensi hukum? Ayo kita bahas sama-sama. Tapi saya berharap ada konsekuensi logis yang kita bangun untuk perbaikan Indonesia ke depan. Saya ingin tanya konsekuensi hukum dari sisi pidananya, seperti apa? Iya, kalau beliau tidak memasukkan identitas, bahwa beliau di situ jelas memang mengatakan lahir di mana, kan beliau sampai bilang wajah saya Padang, ya memang pasti nggak berubah, memang dia orang Padang. Yang saya takut tambah botak kepalanya karena mikirkan energi ini banyak tarik kemana. Yang pasti akan saya lihat adalah masalah pelanggarannya. Ini pelanggaran administratif. Sama sekali tidak ada unsur pidananya. Kalau kemudian dia tidak mengatakan ketika pertama kali ditawari oleh Pak Presiden bahwa tidak menipu, istri saya misalnya jadi 3 tidak, anak jadi 5 tidak, warga negara tetap, hanya saja dibolehkan karena Amerika membolehkan memegang 2 paspor misalnya, lalu kemudian dia balik lagi ke Indonesia, maka secara otomatis kalau ibarat orang Islam ini murtad misalnya kan, nah lalu kemudian dia maafkan apa enggak? Secara otomatis itu warga negara Amerikanya kemudian gugur begitu ya. Saya lebih melihat bahwa aspek satu, DPR, Badan Intelijen kita harus kuat memantau bagaimana pergerakan seorang Archandra ketika belajar di Amerika dan ketika menjabat di perusahaan di Amerika. Kalau dia cenderung untuk kepentingan Amerika, keluar dari Indonesia ini. Itu nasionalisme Yogi, saya kira itu. Seperti bahasa bangsa tadi Pak Imanto yang tidak pernah saya ragukan. Kita sudahi mengenai pidana lah ya begitu. Tapi apakah seseorang yang diharapkan oleh pemerintahan Jokowi bisa kemudian menyelamatkan bangsa ini dari sisi energi, tidak kemudian menjadi kelemahan begitu ya, yang akan menjadi bulan-bulanan, yang akan menjadi yang akan menjadi persoalan yang bisa dimunculkan lawan politik Jokowi begitu ya, tidak menjadi kelemahan kabinet, jangan-jangan akan seperti itu. Saya yakin bahwa Pak Jokowi tidak akan salah pilih orang. Kalaupun ada pelanggaran, ya pelanggaran administratif yang disampaikan oleh tidak salah pilih orang, tapi terus kemudian orang yang tepat ini menjadi bahan begitu ya, menjadi bahan bagi lawan politik untuk setiap kali akan mempersoalkan masalah ini hingga 2019. Kalau kita lihat tidak mungkin P3, tapi bagaimana dengan PKS, bagaimana dengan Gerindra? Kalau saya melihat bahwa segala tidak tanduknya itu tentu akan kami bahas dengan Kepala BIN beserta 10 jaringan intelijen. BIN itu jangan diartikan Sutioso saja. Dia ada asisten jaksa jaksa muda bidang intelijen, ada dari kepolisian, ada dari imigrasi, ada dari bea cukai dan sebagainya. Itu bisa rapatnya tertutup, tidak menjadi konsumsi publik. Nah, dalam hal penentuan kebijakan-kebijakan, Jokowi itu masih menghormati fraksi-fraksi pendukung pemerintah. Biasanya selalu melakukan pertemuan rutinitas 1 bulan sekali. Nah, saya kan sekarang sudah tidak menjadi pimpinan fraksi DPR, saya menjadi pimpinan fraksi MPR. Nah, saya tidak tahu perkembangan terakhir pertemuan. Tapi kan posisi Bapak sebagai anggota DPR kan tidak hilang, Pak. Iya, posisi saya sebagai tidak hilang. Tapi bersuara sama partai tidak benar begitu pada saat reshuffle-nya kedua ini, apakah sempat diajak bicara para ketua fraksi di DPR? Ini kan sedang masa reses. Problemnya kan masa reses bisa menjadi alasan kan kemudian kalau kita sebagai anggota DPR tentulah kita bersuara keras. Dan saya kan dalam 2 hari ini meminta agar Menteri Hukum dan HAM menyampaikan kepada publik statusnya. Nah, malam ini kan sudah dikabulkan. Sudah clear. Jadi kita tidak ada rencana Komisi 1 untuk memanggil Pak Archandra. Ya, itu kan metronya nanti Komisi 7. Komisi 7 ya. Oke, baik. Baik, kita harus break lagi. Nanti kita akan kembali di segmen terakhir. Tetaplah bersama kami.
Ya, ini segmen terakhir dari Pro dan Kontra. Kami baru saja mendapatkan informasi bahwa Archandra Tahar, Menteri SDM, sudah dicopot. Apakah ini terkait dengan statusnya yang sempat mengantongi paspor Amerika Serikat? Nanti kita akan mencari tahu lebih lanjut. Tapi faktanya sudah confirm. Tadi juga mendapatkan SMS, beberapa portal dan beberapa televisi juga sudah menayangkan bahwa memang sudah dicopot. Saya minta tanggapan masing-masing. Pak Hikmahanto dulu. Saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Ya, bahwa Bapak Presiden sangat concern terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Bapak Presiden sudah mendengar aspirasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden ini sudah tepat dan tentu kita harus apresiasi. Tapi tentu kalau misalnya ada warga negara Indonesia di luar negeri atau warga negara asing asal Indonesia yang mau berkontribusi ke Indonesia boleh, tetapi harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Baik, kita akan terus sambung dengan Andi, reporter JAK TV yang saat ini berada di Istana Presiden. Halo Andi, selamat malam. Selamat malam ya. Ya Andi, silakan menyampaikan informasi terbaru yang kami dapatkan bahwa Presiden mencopot Menteri SDM Archandra Tahar. Bisa dijelaskan apa alasannya dan siapa penggantinya? Ya, bisa kami jelaskan. Tadi telah berlangsung konferensi pers yang dilakukan oleh Menteri Negara Pratikno yang mengatakan Archandra Tahar telah resmi digantikan dengan turut interbanjikan sebagai pelaksana. Beliau dipecat secara terhormat dan akan mulai efektif mulai besok pagi. Yang menyampaikan langsung Bapak Jokowi? Mensesnek Pak Pratikno. Oke, baik. Alasannya apa, bisa disampaikan apa yang disampaikan oleh Mensesnek? Beliau mengatakan akan melakukan keterangan pers selanjutnya para awak media, tapi tidak mengetahui lebih lanjut kami. Ya, hanya mengumumkan secara resmi telah memberhentikan Archandra Tahar. Oke, pada saat Mensesnek menggelar konferensi pers dan nanti akan ada konferensi pers lanjutan, apakah Menteri SDM juga hadir bersama dengan Mensesnek? Menteri SDM tidak ada di tempat yang kami lihat, kami perhatikan. Anda sudah sempat bertanya atau mewawancarai Mensesnek, Menteri SDM? Menteri SDM yang Archandra tidak berada di istana. Pak Archandra tidak berada di istana? Ya. Oke. Baiklah, jadi sudah dicopot tapi belum dikemukakan alasan detailnya apa. Kita sedang menunggu informasi selanjutnya, akan ada konferensi pers susulan. Terima kasih Andi, laporkan langsung dari istana. Terima kasih. Pak Tamliha, silakan. Belum ada alasannya, tapi kita bisa menebak-nebak lah di sini bahwa alasannya adalah karena sempat mengantongi 2 paspor yang sama, yang berbeda. Yang pertama tentu kita mengapresiasi kepada Presiden yang telah melaksanakan sumpah jabatannya, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan undang-undang lainnya. Kalau Presiden memang tadi saya katakan bahwa di parlemen sedang kuat, ini bisa saja menjadi bola liar sepanjang si Tahar tidak dicopot. Nah, oleh karena itu tidak akan bakal terjadi. Ada beberapa anggota DPR misalnya akan mengajukan hak interpelasi, hak-hak yang lain, sehingga bisa disudahi dengan sikap yang kesatria dari seorang bijaksana begitu ya. Walaupun sebetulnya tadi sudah dimaafkan begitu ya, karena sangat kuatnya Pak Presiden di DPR. Pak Rasman, silakan. Tetap konsisten ya. Saya berharap dari Pak Tamliha tetap konsisten bahwa banyaknya pendukung di sana bukan berarti harus menyetujui. Nah, justru ini dipersoalkan. Bagaimana mungkin seorang Jokowi presiden kemudian meresafel, kemudian memilih yang terbaik dari yang ada saja selalu ya kesalahan Jokowi di mata Pak Rasman. Nah, sekarang saya ingin ini cross check. Ada apa? Kenapa bisa lolos? Apa yang Anda kemudian ditunjuk? Apa yang Anda duga? Ini berarti ada sesuatu, orang yang menitipkan kepada Jokowi, kemudian di barang baik ditunjuk gitu. Lalu kemudian ada masalah, Pak Jokowi ini nggak mau lagi, ini barang dibuang lagi gitu. Ini seperti permainan. Nah, saya ingin diusut tuntas. Ini kelemahan dalam berbangsa dan bernegara. Karena itu saya minta agar DPR ini harus panggil presidennya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Apakah ini rekrutmen yang salah, intelijennya tidak jelas, bagaimana dengan kepentingan negara, atau ada yang lain? Ini tidak main-main. Kenapa? Karena bisa menimbulkan efek. Saya katakan, saya merasakan, kalau versi saya Bang,
versi saya ya. Tapi saya meyakini mungkin Pak Archandra ini pasti sekarang dia tertekan. Di sana dilepaskan, kemudian masuk sini jadikan seperti ini ya. Presiden harus bertanggung jawab. Belum selesai kok langsung ujung-ujung diselesaikan. Kenapa? Waktu Pak BG buat tim segala macam, waktu mengajukan Kapolri. Sekarang nggak buat bentuk tim dong. Kenapa dicopot tiba-tiba? Lebih gentleman lah Bapak Presiden. Kalau Anda masih mampu memimpin Indonesia, silakan. Kalau tidak ya sudah, monggo. Saya kira jangan perlakukan orang-orang pintar seperti ini. Saya tidak sepakat dan saya kecewa Pak Jokowi tidak mempertahankan intelek seperti ini. Saya tidak ada kepentingan yang lain. Oke. Jadi Anda lebih sepakat kalau dipertahankan begitu. Tapi ada benarnya juga ya. Apakah tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari bagi pribadi Archandra yang sudah melepaskan paspor Amerikanya, lalu kemudian belum dinaturalisasi di Indonesia, bisa dikatakan posisinya sekarang stateless dong, Pak Hikmahanto? Seperti itu. Ini yang perlu ada kajian karena seperti saya katakan, menurut hukum di Amerika bahwa seseorang warga negaranya yang sudah memasuki jabatan pemerintah negara lain, maka dia kehilangan warga negaranya. Sementara menurut hukum Indonesia, kewarganegaraan Indonesianya juga sudah hilang. Ya, tapi ini menjadi 5 tahun. Iya, betul 5 tahun. Ini menjadi pelajaran. Saya nggak tahu nanti seperti apa jalan keluarnya, karena di Indonesia ini pasti akan ada jalan keluarnya, ya. Tetapi tentu Pak Archandra sebagai warga negara tanda kutip biasa, kira-kira seperti itu. Tapi saya yakin sedikit lagi dalam closing statement. Saya yakin Pak Hikmahanto dengan Pak Tamliha, saya yakin betul orang yang menghubungi Pak Archandra, karena saya dengar kan beberapa hari sebelumnya sudah ketemu Pak Presiden ini orang, sudah sering memberi masukan. Saya yakin beliau ini sudah pasti ngomong kepada orang yang meminta jadi menteri ini. Dan ini kenapa didiamkan gitu? Dia disampaikan kepada Presiden. Ini mudah-mudahan tidak terbongkar. Ini bahaya. Begitu terbongkar. Apakah tidak lebih baik terbongkar saja begitu ya? Jadi siapa pembisik yang benar, siapa pembisik yang tidak benar, akhirnya buat apa sih mengetahuinya? Tapi nambah terus. Kenapa nggak dipilih seperti Pak Hikmahanto ini satu itu? Ini pikiran saya. Memperbaiki Indonesia ini tidak bisa dengan orang yang setengah-setengah. Kita terlalu kompleks persoalan bangsa ini. Saya kira ini kelemahan lagi. Ini serius. Oke, singkat saja Pak Tamliha terakhir. Karena waktunya masih ada. Menurut saya karena Pak Jokowi senantiasa melakukan keterbukaan publik ya, dia menyampaikan calon-calon menterinya terlebih dahulu, maka aparat yang memiliki kewenangan untuk itu semestinya menyampaikan kepada Presiden dalam detik-detik terakhir. Yang kedua adalah bahwa setiap kita membuat undang-undang itu mesti disosialisasikan kepada seluruh warga negara Indonesia. Ini mungkin saja si Tahar ini tidak mengerti bahwa dia melepas WNA seolah-olah dia otomatis WNI. Dia pikir jadi tidak mengerti ya, karena begitu lama ya tinggal di Amerika. Ya, Amerika kan mau konstitusi itu yang perlu diklarifikasi. Maksud saya, DPR RI panggil dia dulu, gitu. Jangan ujung-ujung diberhentikan, ini tidak bisa selesai. Pasti ada implikasi ini. Jangan-jangan Pak Archandra, Anda bicaralah. Saya minta dia bicara tentang apa yang dialami. Saya yakin harusnya DPR RI panggil dia dulu, gitu loh. Banyak yang misteri kok. Banyak yang misteri begitu ya. Tapi yang jelas keputusan Presiden pada malam hari ini melalui Mensesnek sudah menetapkan bahwa memberhentikan Archandra Tahar sebagai Menteri SDM dan mengangkat Pak Luhut menjadi PLT seperti itu ya. Kita tunggu apa alasan sebenarnya dibalik pemberhentian dari Archandra Tahar. Begitu, nanti kita juga akan membahasnya. Mudah-mudahan ini tidak menjadi bola liar dan mudah-mudahan kesalahan. Nanti ditanya lagi nih, kenapa Pak Luhut? Kenapa Pak Luhut? Sudah akan ditanya lagi. Karena bangkanya terbiasa. Iya, dan semoga ini kita sudahi saja ya bola liar ini ya, tidak ada lagi. Baik, terima kasih Pak Rasman Nasution, terima kasih Pak Hikmahanto, terima kasih Pak Saifullah Tamliha sudah hadir di Pro dan Kontra pada malam hari ini. Pemirsa, itulah tadi Pro dan Kontra. Kami akan kembali besok tentunya dengan topik-topik hangat lainnya. Saya Fesi Alwi pamit, selamat malam, sampai jumpa.